Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Edi Frizer, SEMM NH04, Kepala Subdirektorat Pengarahan Potensi dan Pengendali Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saat ini saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Ketiga tahun 2022 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN di ASN Corporate University, Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan, Jakarta Pusat. Puji syukur dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selesainya implementasi aksi perubahan Quick Response Search and Rescue atau penguatan regulasi pelaksanaan pencarian dan pertolongan dalam indikator respon time untuk peningkatan kinerja organisasi yang disusun sebagai salah satu tugas dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Ketiga di tahun 2022 ini. Aksi perubahan Quick Response SAR seperti yang tertera di belakang adalah untuk mendukung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai visi terwujudnya pelaksanaan operasi SAR yang handal, cepat, dan aman pada setiap kecelakaan, bencana, dan kondisi yang membahayakan manusia melalui penguatan regulasi pelaksanaan pencarian pertolongan dengan indikator respon time. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Aksi perubahan ini juga merupakan penguatan regulasi dalam menyeragamkan tindakan dan aksi pada respon awal pelaporan dan indikator kesiapsiagaan sumber daya hingga tiba di lokasi kejadian, pelaksanaan operasi pencarian pertolongan, kemudian juga sinergitas bersama dengan unsur SAR gabungan melalui semangat Afiknam Jagat Samagram atau semoga selamatlah alam semesta. Ya, ini gudang khusus untuk kesiapan operasi. Jadi semua perlengkapan di sini sudah kita set up untuk pelaksanaan operasi SAR. Jadi para rescuer tidak memerlukan waktu penyiapan peralatan lebih banyak karena barang-barang ini sudah kita pisahkan antara yang barang untuk operasi dan barang yang memang disampaikan untuk gudang atau untuk cadangan. Di samping itu kita juga sudah menyiapkan peralatan-peralatan yang memang standby di dalam kendaraan. Ya, jadi Wah, ini jadi kunci keberhasilan ini. ya, jadi apabila memang dibutuhkan barang tambahan, mereka tinggal ngambil. Tetapi kita sudah menyiapkan barang yang memang ada di dalam mobil. Jadi mobil rescue ini sudah berisi dengan peralatan-peralatan yang siap digunakan. Dan barang-barang ini dicek secara berkala setiap hari pada saat serah terima siaga. Jadi kita bisa tahu kondisi-kondisinya. Nah, di sini juga sudah ada kompresor untuk alat selam, generator untuk penerangan di lapangan, kemudian alat medis, peralatan medis, kemudian peralatan-peralatan di air, APD dan sebagainya, kantong mayat, motor tempel, dan yang penting nggak kalah penting adalah perahu karet. Berarti ini adalah standar minimum Ya, peralatan yang digunakan untuk melaksanakan operasi SAR. betul. Apabila ada perkembangan di lapangan terkait dengan informasi awal, baru ditambahkan peralatan yang ada. Yang ada di dalam gudang seperti itu. Mantap sekali. Ya, Ini jadi- suatu strategi yang bisa kita jadikan sebagai key success point untuk mendukung readiness time, reduksi waktu
pada saat melaksanakan aksi dari informasi awal keberangkatan kita bisa melaksanakan shortcut. Alat sudah disiapkan, tim sudah disiapkan, tinggal go. Mantap, Pak Panji. Di Katosan Banten ini lebih banyak kejadian musibah seperti apa? Oke, untuk tren musibah sendiri dalam 3 tahun terakhir itu hampir sekitar 80% berhubungan dengan air. Artinya di sini tidak hanya KMM, tapi juga ada kecelakaan kapal. Selamat siang, dengan kantor Sabatan dengan Mala, dan bisa dibantu? Dalam menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan respon time dan deployment time atau waktu respon dan waktu tempuh. Untuk dapat mencapai waktu respon dan waktu tempuh, maka harus didukung oleh personil, peralatan deteksi dini, telekomunikasi, dan sistem informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Definisi waktu respon adalah merupakan jangka waktu yang dihitung sejak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerima informasi atau laporan terkait dengan keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia, sampai dengan unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan. Penetapan waktu respon dan waktu tempuh bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi. Rentang waktu respon ditentukan paling lama 25 menit. Untuk mempercepat waktu respon, maka pelaksanaan kegiatan pada waktu respon dapat dilakukan secara simultan. Tahapan waktu respon dilakukan melalui kegiatan pencatatan informasi atau laporan masuk, verifikasi dan pelaporan, penyiapan personil, sarana dan prasarana, dan briefing keberangkatan. Definisi waktu tempuh adalah jangka waktu yang dihitung sejak unit pencarian dan pertolongan dikerahkan sampai dengan tiba di lokasi. Unit pencarian dan pertolongan bisa saja berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan atau sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan organisasi berpotensi pencarian dan pertolongan. Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September tahun 2022 atas nama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tertanda Henry Alfiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Heru Suhartanto,
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Saya Muhammad Arafat, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu. Saya Monce Bluri, SIP, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado. Saya Ada Sudarsa ST, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Saya Mutianus Kota Esos, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Balikpapan. Saya Iputu Sudayana, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Kupang. Saya Gede Armade, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Amiruddin AS Esos, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Sorong. Kepala Kantor Sa Maluwari. Saya Gusti Anwar Mulyadi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Biak. Saya Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Saya Desianus PKB SOSM, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. Saya Heri Marantika SHMSI, mewakili segenap pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Saya Sahril Lese, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan. Saya George Leonas Sirandang, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Saya Yopi Haryadi, selaku Kepala Kantor SAR Pontianak. Saya Cornelis SPD, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi. Saya Dr. Junaidi Sos FM, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar. Dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Emi Freezer SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Muda TNI Dikut Eko Suyatno, Marsikal Muda TNI Fahrizan Esos. Saya Muhammad Barokna Saulan, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Bina Potensi, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dengan ini menyatakan sepenuhnya dukungan pada Saudara Emi Freezer. Saya Brigadir Jenderal TNI Marinir Wuryanto, Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya Agus Haryono, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya Marskal Pertama TNI Danang Setiabudi, Direktur Sarana dan Prasarana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Marskal Pertama TNI Muhammad Solim, Direktur Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya Riyadi SSMM, Kepala Biro Hukum Basarnas. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya Atas aksi perubahan Saudara Emi Freezer tentang indikator kerja, respon time dan deploy time. Saya Abdul Haris Ahadi, Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa dikenal dengan Basarnas. Pada kesempatan ini, saya sangat mendukung sekali gagasan dari Pak Emi Freezer dalam rangka untuk menyusun proyek perubahan dalam rangka untuk pendidikan dan pelatihan di lembaga administrasi negara, yaitu terkait dengan penyusunan peraturan kepala Basarnas tentang respon time dan deployment time untuk operasi pencarian dan pertolongan. Ini merupakan terobosan hukum dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Basarnas khususnya untuk operasi pencarian dan pertolongan yang lebih baik. Selamat pagi, sukses selalu. Basarnas!